أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد لك الحمد لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لا إله إلا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita bersyukur alhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Maka tidak ada yang satupun yang patut dibesarkan, diagungkan, disucikan, ditinggikan selain Allah. Hanya Allah saja yang kita tinggikan. Wahdah, hanya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang mempunyai kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini syahadat. La ilaha illallah adalah kalimat ikhlas. Ketika kita ucapkan kata-kata la ilaha illallah, mudah-mudahan bukan hanya dengan lafaz, bukan hanya dengan makna, tapi dengan penjiwaan. Sehingga perilaku kita akan keluar namanya akhlak, tauhid. La ilaha illallah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya Allah dan seterusnya mudah-mudahan tidak ada halangan, kita sehat semua, kemudian umur panjang, penuh berkah, mudah-mudahan amin rabbal alamin. Kita akan membahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akidah kita, kemudian berkaitan dengan akhlak. Bagaimana Rasulullah SAW menanamkan kata-kata la ilaha illallah. Kata-kata la ilaha illallah kekuasaannya luar biasa, timbangannya melebihi langit dan bumi serta seisinya. Dahsyatnya melebihi langit dan bumi serta seisinya. Arsy, langit dan bumi serta isinya tidak ada apa-apa dibandingkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka pada hari ini saya akan membahas tentang kalimat tauhid, yaitu kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulang lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tambahnya yuhyi wa yumit ya. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Ada kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Permasalahannya kadangkala dengan satu guru saja, satu referensi saja, akhirnya kita sering terjebak dengan menyalah-nyalahkan orang lain. Ya. Yang paling kuat, yang paling benar adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggak usah ditambah-tambah lah, inilah itulah. Ini hadis Bukhari, ini hadis Muslim. Ini yang disebut dengan pendekatan parsial, hanya sepotong saja. Hadis itu bukan hanya satu itu, banyak yang lain. Ya, tapi kekeh dia. Ini yang paling kuat, paling benar. Maka ketika kembali ke masyarakat, bukan menyatukan umat, atau terjadi perpecahan antar umat karena merasa paling benar, paling baik dibanding yang lain. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya hanya mengingatkan kembali
belajarlah dengan banyak guru dan banyak referensi. Sehingga tidak terjadi fanatisme terhadap pemahaman dan golongan dan aliran Anda sendiri. Please, itu pesan saya. Sehingga kita, kadang-kala orang semangat belajar agama, background-nya nggak ada. Gitu. Secara akademik dia tidak mengalami sekolah agama. Semangatnya luar biasa. Plus masuk pemahamannya hanya dekatan parsial, hanya 1, 2, 3 hadis. Kemudian dia keluar dari pengajian, seakan-akan dia menjadi sang guru besar. Nggak ada dasarnya ini, nggak ada dasarnya. Karena keterbatasan membaca hadis-hadis. Ya. Maka itu saya ingin sekali, sebetulnya ini hanya harapan.com. Ya. Impian. Belajar hadis banyak guru. Belajar fikih banyak guru. Karena apalagi fikih. Ya. Fikih itu jangan mudah-mudah menyalahkan orang lain. Karena pendapat orang begini, pendapat orang begini. Jadi jangan terlalu fanatik terhadap salah satu pemahaman saja. Ini harapan saya. Jadi saya ingin sekali Bapak-Bapak Ibu belajarlah. Kalau ada yang mengatakan kita paling benar, yang lain salah, please, itu adalah hati-hati. Itu akan memecahkan umat. Belajarlah dengan banyak. Hari ini saya akan mengkaji banyak hadis, beberapa hadis. Oh ternyata ada hadis yang lain. Oh ternyata ada hadis yang lain. Kalaupun ada hadis yang lain derajatnya tidak sampai sahih, dia hasan, ambillah. Sampai pun dhaif, selama itu tidak benturan dengan Al-Quran dan hadis, selama itu masih dalam frame yang benar, pakailah. Karena ulama-ulama yang meriwayatkan ini juga ulama-ulama yang kredibel, yang ilmunya Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sebuah kegiatan rutin kita setiap subuh, habis subuh, hari Ahad, kita kajian hadis. Ya. Kalau Sabtu, pagi, insya Allah kita kajian tafsir Al-Quran. Nanti kalau kita lihat kondisinya sangat kondusif, kita kaji lagi namanya kajian fiqh muqarratul madzahib, itu fikih dengan perbandingan mazhab ini begini, mazhab ini begini, pendapat ulama harus dibuka. Ya. Jadi please jangan berguru hanya dengan satu guru, dibuka pendapat lain, ini pendapat lain, sehingga Anda lebih dewasa dalam memahami ajaran agama Islam dan tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Ya. Ini saya sedih kalau ada orang menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi bukan ustadz yang benar, ustadz yang benar yang ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba Allah yang sombong dan angkuh. Kita masuk dalam hadis-hadis. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Masya Allah. Belum masuk Pak ya? Sebentar, share screen. Baik. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa perkataan yang terbaik yang diucapkan oleh para nabi dan seluruh nabi termasuk aku, kata Rasul, khair ma qult ana wan nabiyyuna min qabli, sebaik-baik ma qultu ana, apa yang saya ucapkan, wan nabiyyuna min qabli, dan para nabi sebelum aku. Perkataannya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggak ada yuhyi wa yumitnya, nggak ada wa wahyun la yamut, nggak ada ini semua, ya. Tapi kata-katanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk walul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang patut diagungkan, tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang patut dibesarkan selain Allah. Ini saya yakin semuanya hafal. Nanti kita akan kaji lebih dalam kecenderungan-kecenderungannya. Kata-kata kecenderungan ada fujur, ada unsur takwa. Begini, unsur fujur selalu mengajak kemaksiatan, unsur takwa selalu mengajak ke kebaikan, ketaatan. Maka diterjemahkan takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Selesai. Menjalankan perintah Allah, padahal takwa lebih dalam daripada itu. Ya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa. Takwa itu di sini, tempat letaknya itu di sini. Maka ketika kita bicara takwa, ya Allah, Engkau melihat aku, Engkau memonitor aku, Engkau mengasihi aku, ya Allah. Aku bersama Engkau setiap saat. Nah, itulah kata-kata takwa sesungguhnya.
dia merasa bersama Allah. Akhirnya ujungnya adalah taat segala perintah Allah, menjauhi segala larangan. Rasa kebersamaan dengan Allah ini pernah kita bahas. Ya. Yang kedua, takwa itu dia selalu berpikir ke depan. Berbicara skala prioritas di sini adalah akhirat. Dunia ada, tetapi tidak menjadi skala prioritas. Sementara orang-orang bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Kita masuk kata-kata la ilaha. Ini adalah kalimat 0.0. Tidak ada Tuhan, semacam seakan-akan pemberangkatnya dari ateisme. Ini agar kita paham illallah adalah menghapuskan ini semua kecuali Allah. Saya teringat sekali bahwa ketika orang itu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, kita beragama Islam ini beragama agama berbeda-beda, setiap orang agama dia punya keyakinan. Nah, perhatikan ini kata-kata. Keyakinan itu rata-rata berangkat dari fanatisme, bukan berangkat dari berpikir. Disitulah di dalam ajaran Islam namanya iman. Iman di dalam ajaran Islam itu bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi berdasarkan berpikir. Maka kalau kita lihat redaksi-redaksi tafsir-tafsir, iman itu harus berdasarkan ilmu. Baca buku-buku. Oh, iman yang kita yakini harus berdasarkan ilmu. Maka itu ketika orang fanatik pada sesuatu, pada golongannya, pada tempat pengajiannya, ininya mati ini. Ininya mati. Tidak punya analisa kritik. Karena udah yakin. Anda ikut pengajian, didoktrin di situ. Wah, paling benar kita, paling benar kita, paling benar. Udah ngeliat orang lain tuh underestimate. Raka, surga. Salah, benar. Paling pendekatan ini kalau mau surga di sini. Kalau enggak yang lain neraka. Siapa yang enggak mau surga dan siapa yang enggak takut neraka? Akhirnya tambah fanatis. Menjadi orang yang fanatik. Man da'a ilal asabiyah faqad da'a ilal jahiliyah. Barang siapa yang mengajak fanatisme, dia mengajak kepada kebodohan. Termasuk mengagungkan, membesarkan seseorang. Jangan sampai Anda membesar-besarkan seorang. Orang manusia biasa pasti dia punya salah. Biasanya itu yang dibesarkan adalah ustadz, kiai gitu kan. Dia manusia biasa. Tidak boleh, tetap yang kita besarkan adalah Allah. Nah, untuk menghancurkan fanatisme ini berangkatnya dari nol. Inilah yang saya lakukan dalam berdakwah. Jadi ada, alhamdulillah waktu itu ada 4 orang akhirnya masuk Islam karena gara-gara kalau Anda bisa membuktikan Islam benar, kita masuk. Tapi kalau Islam salah, ada yang masuk, oh nggak ada masalah. Gitu. Padahal ketika kita dialog, tidak ada niatan untuk Anda harus masuk Islam, tidak. Kita dialog itu liyudhiru ala dini kulli, untuk menunjukkan inilah agama yang paling benar. Jadi kita dialog lintas agama, tapi harus menunjukkan agama kita yang paling benar itu. Konsekuensinya dihina, disakiti, itu konsekuensi. Agama Islam adalah agama yang logik, itu dulu maksudnya. Jangan sampai kita tidak mengindahkan redaksi liyudhiru ala dini kulli. Umat Islam ketika dia mengemban amanat agama Islam itu liyudhiru ala dini kulli, ini redaksi Al-Quran, redaksi untuk menunjukkan keyakinan kepada manusia ini adalah yang paling benar karena paling logik ajaran agama kita. Jadi bukan berarti kita memaksakan, kita hanya untuk menunjukkan saja, tidak pernah memaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Bebas Anda, lakum dinukum walidin, agama Anda ada agama kami adalah agama kami, tidak ada paksaan. Tapi tugas kita adalah menunjukkan inilah ajaran agama Islam. Inilah satu-satunya ajaran agama. Supaya sampai titik ini, maka bentuknya la ilaha, maksud illallah. Dialognya begini. Kalau kita sudah memegang sesuatu, dan kita yakini, maka susah memegang sesuatu ini. Lebih baik kita sama-sama kosong. Saya katakan kepada 4 orang itu. 4 orang itu. Kita sama-sama tidak punya Tuhan. Sama-sama mencari Tuhan, itu siapa yang Tuhan yang paling benar. La ilaha. Ini berangkatnya dari ateisme, seakan-akan tidak ada Tuhan. Dan itu mustahil. Kenapa? Karena akal hati kita sudah di set up oleh Allah semenjak Anda lahir. Anda meyakini ada kekuatan yang dahsyat.
Ya, akhirnya kalau kita memegang pendapat dan kita belum mau mereview apa yang kita lihat, maka susah akan keluar dari pendapat itu karena fanatik. Masalah-masalah yang kecil lah. Kalau Anda punya keyakinan seyakin-yakinnya bahwa kunut itu adalah bid'ah, kunut gitu. Udah mau belajar enggak, yang penting bid'ah, udah. Coba Anda keluar, taruh dulu, ini pemahaman biasa, taruh, belajar hadis banyak. Oh, ada pendapat lain. Silakan Anda pakai lagi tuh. Oh, saya pegang, saya tidak pakai kunut, tapi ternyata ada pendapat lain. 2 senti ke atas, 2 senti ke atas. Caranya begitu. Tapi kalau Anda pegang terus, Anda tidak mau belajar, yang penting tidak, itu jadi fanatik namanya. Dan itu berbahaya sekali. Subhanallah. Allahu Akbar, harus begini, harus di dada, harus paling kuat ini. Udah, salah. Masa begini? Allahu Akbar. Tangannya ke sini. Nyalahin. Anda supaya lebih objektif secara ilmiah, taruh dulu pendapat Anda, taruh. Kosongkan, cari pendapat. Belajar, jangan mengambil sikap kecuali Anda setelah baca. Oh, itu masalah fikih. Beda dengan akidah, sama juga. Tapi runtutannya sama. Apalagi seandainya. Hal yang gampang, tidak ada kaitan dengan agama, ada. Seandainya saya suka apalah, taruhlah. Suka makanan X, taruhlah. Makanan apalah. Taruhlah, suka makanan gudeg karena saya orang Jawa. Pokoknya paling enak di dunia gudeg. Makanan enggak. Akhirnya Anda fanatik terhadap pemakanan itu. Coba Anda tinggalkan dulu, cobain ini. Pasti, enak juga. Terbuka. Ini bukan masalah, ini masalah makanan. Ini juga, jangan Anda pegang satu pendapat, melupakan pendapat yang lain. Nah, untuk mengajak orang-orang agama lain, tanggalkan dulu Anda. Tanggalkan dulu. Mulailah dari la ilaha, tidak ada Tuhan. Maka saya setuju dengan pendekatannya Zakir Naik, ya. Masya Allah, itu manusia cerdas luar biasa, itu manusia ajib pikirannya itu, otaknya berlian, ya. Pendekatannya luar biasa, iya betul. Berangkatlah dari la ilaha illallah, kecuali Allah. Jadi kita tanggalkan dulu keyakinan Anda semua, termasuk saya, termasuk kita cari Tuhan. Kita bergandengan tangan, kita berpikir, kalau menurut akal kita masuk, kita sama-sama langkah, seakan-akan kita bergandengan tangan, oke. Kalau kita sudah 1 tambah 1 setuju, 2 setuju, betul, logik masuk. Nah, langkah kedua, 2 tambah 2, 4, setuju semua, setuju, melangkah lagi. Kita melangkah sesuai dengan logical thinking kita. Disinilah apa yang saya lakukan, anggap aja tidak ada Tuhan. Nah, permasalahannya kita melangkah yuk, kira-kira mana milih, ada Tuhan atau tidak ada Tuhan? Apakah Anda mengatakan tidak ada Tuhan atau mengatakan adanya Tuhan? Kita cari nih, 2. Bareng-bareng nih, berempat berarti berlima sama saya. Begitu. Menurut Anda, kita buktikan dulu yuk tidak ada Tuhan. Ternyata membuktikan tidak ada Tuhan tidak akan bisa. Susah sekali dan amat sangat mudah sekali membuktikan adanya Tuhan. Dan kemarin ketika kita menafsirkan surat Tur, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda diciptakan tanpa pencipta? Atau Anda ciptakan begitu saja? Tiba-tiba datang gitu. Nggak mungkin. Mari kita tentang penciptaan, tentang tauhid. Ya. Masuklah. Dan kita ini sepakat bahwasanya tidak mungkin tidak ada Tuhan. Satu langkah sudah ke depan. Berarti tidak mungkin tidak ada Tuhan. Nah sekarang Tuhan si A mengatakan Tuhan A yang benar. Agama B mengatakan Tuhan B. Agama C, Tuhan C. Agama dan seterusnya A, B, C, D. Ini Tuhan yang benar, Tuhan benar. Oke, kita tes. Apakah Tuhan-Tuhan ini benar? Satu-satu kita tes. Caranya gimana? Kita bikin kerangka berpikirnya dulu. Inilah yang saya pernah menerangkan, kerangka berpikirnya. Kalau memang Tuhan A itu benar, pasti Tuhan A ini menjelaskan bagaimana tentang kehidupan kita secara komprehensif. Lihat komprehensif. Komprehensif itu seluruhnya diatur, seluruh aspek kehidupan. Karena Tuhan yang mencipta, dia pasti mengatur semuanya. Ini saya tidak akan berdialog lintas agama di sini, tapi kerangka ini hanya sekilas saja. Kalau dalam waktunya tidak cukup. Ya. Maksudnya gimana, Ustaz? Kalau kita melihat Tuhan A, agama A, pasti dia mempunyai ajaran agama dong. Ya. Nah ajaran agama ini sesuai dengan alam semesta tidak? Kalau sesuai dengan ajaran agama sesuai dengan alam semesta, berarti ajaran ini memang dari Tuhan yang mencipta alam semesta.
Tapi kalau Tuhan A menciptakan agama A, kemudian ternyata ajar agama A ini bertentangan dengan alam semesta, berarti ini bukan dari Tuhan, ini bikinan orang. Masuklah, siapa yang paling logik tentang konsep ketuhanan? Islam satu, nggak bisa dua, tiga, nggak bisa. Agamanya ada Trinitas. Walaupun mereka katakan ini semua Esa juga, ya. Tapi susah sekali. Sebetulnya dewa, sang hyang gitu kan. Kemudian diwanya ada dewa, semuanya pada satu. Susah, logikanya susah. Trinitas tiga, tapi itu satu sebetulnya. Itu sulit sekali, tiga sama dengan satu secara logical thinking nggak ketemu. Ilmu matematikanya nggak ketemu lah kira-kira gitu. Ya satu ya tiga. Mulailah di situ kita berdialog, step yang kedua susah. Kalau step pertama sudah selesai, tidak ada Tuhan itu mustahil. Kita masuk ke depan. Masuk ke depan Tuhan yang mana? Disitulah la ilaha illallah. Supaya kita berpikir, apa yang kita yakini, iman kita tidak sama dengan iman-iman mereka. Maka itu kata-kata illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Ini kan wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang beriman. Iman di sini bukan hanya ini, tapi berangkat dari akal kita. Maka itu orang-orang digiring ke neraka, apakah Anda dulu tidak berpikir? Ditanya, apakah Anda dulu tidak menganalisa tentang alam? Bahkan falyanzur insanu ila ta'ami, manusia lihat makan yang Anda makan, disuruh ngelihat kita makan yang kita makan. Allahu Akbar. Subhanallah. Misalnya kita nonton film kungfu nih, ada gambar patung Buddha besar sekali. Patung segede gitu, menciptakan makanan pun tidak. Ngomong aja nggak bisa. Kan ini contoh. Contoh. Jadi nggak logik, susah logikanya gitu. Kalau Tuhan semua bisa dilihat, Anda masuk Google, wajah Tuhan. Wih, keluar semua. Kecuali Islam. Islam hanya simbol namanya Allah. Itu lafzul jalalah, bukan Tuhan itu. Itu hanya simbol tok. Tuhan tidak bisa dilihat. Wajah Tuhan tidak bisa masuk Google. Wajah Tuhan kita nggak bisa. Berarti wajah itu bisa dilihat dengan mata, berarti bisa diukur dengan mata. Masa Tuhan bisa terukur dengan mata yang lemah ini? Diginian aja udah nggak bisa ngeliat, lemah sekali. Masa terukur dengan yang lemah? Berarti Tuhannya lemah. Segala sesuatu yang bisa diukur dengan yang lemah, maka dia lemah. Ya, kalau ini truk besar, kemudian kita timbang, pakai timbangan yang buat kue, hancurlah dia. Dia nggak bisa mengukur ini. Kalau truk-truk besar ada perimbangannya khusus untuk truk. Nah, ini kan sesuatu yang bisa diukur dengan yang lemah, maka dia lemah. Sesuatu yang bisa diukur dengan kekuatan yang kuat, maka dia kuat. Gitu. Nah, semua diukur dengan mata kita. Tuhan bisa dilihat, berarti Tuhan itu adalah lemah. Tuhan itu harusnya tidak bisa dilihat karena maha tidak terbatas. Bermain logika di situ. Karena background saya mungkin filsafat, ya, benar perbandingan agama dulu baru ngambil filsafat. Ya. Ini background pendidikan. Jadi kalau kita ngelihat berbicara ini panjang ya, saya akan langsung masuk la ilaha illallah, berkonteks dari kita. La ilaha illallah. Kemarin kita sudah masuk uluhiyah dengan rububiyah. Tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah hal yang berbeda, sama-sama Tuhan. Saya kasih contoh yang sangat amat mudah sekali. Ternyata orang-orang musyrik dalam surat Yunus itu, dia meyakini Tuhan yang mencipta langit dan bumi yaitu Allah. Tapi mereka bikin Tuhan-Tuhan baru namanya berhala. Maka disebutkan kaum musyrikin. Orang-orang yang musyrik di Arab jahiliyah dulu. Kenapa disebut musyrik? Karena menyekutukan adanya Tuhan. Bukan mereka tidak percaya dengan Allah. Salah. Waktu dakwah Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk kepada Islam, bukan berarti mereka tidak percaya Allah. Percaya, tapi ada Tuhan selain Allah namanya berhala. Sampai 300 lebih di Ka'bah dikelilingi dengan berhala-berhala. Sama setan pun mengakui eksistensi Tuhan. Maka kata-kata setan, qala mamanakala tasjud idza amartuka? Kenapa hai iblis ketika suruh sujud kenapa kamu tidak sujud? Kata-kata iblis, khalaqtani ana khair minhu, aku lebih baik dari dia, aku lebih baik dari dia. Jangan sekali-sekali Anda mengatakan saya lebih baik. Please, jangan mengatakan saya lebih baik. Please. Kalau Anda masuk pengajian, keluar pengajian, Anda merasa lebih baik, tinggalkan pengajian itu. Ingat itu. Itu akan ada perpecahan. Sampai pun Anda ketemu orang yang baca Quran, yang baca zikir, kagak benar tuh.
Please, ada yang salah dalam cara berpikir Anda. Telah di brainwash di sini. Siapapun Anda melihat orang bermaksiat, bisa jadi dia lebih soleh dari saya. Taubatan nasuha, diberi ibadah lebih dahsyat, bisa jadi orang ini orang yang lebih dicintai daripada saya di mata Allah. Begitu saja. Itu tawadu. Kalau ada pengajian kayak gini, ikutin tuh. Jadi tidak merasa paling benar terus. Jangan. Subhanallah. Baik lagi tadi. Nah, ketika kita berbicara tentang la ilaha illallah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maksudnya ada apa? Setan pun mengatakan aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku, engkau ciptakan aku. Berarti tauhid rububiyah ada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Engkau ciptakan aku, berarti setan mengakui eksistensi Tuhan sebagai sang pencipta. Berarti sudah tahu, berarti iblis, pimpinan iblis aja tidak ada pemahaman ateisme. Karena dia meyakini adanya Tuhan. Kalau ada pemahaman di Indonesia komunisme, ini lebih daripada iblis ini. Lebih daripada iblis ini. Karena komunisme itu rahimnya adalah ateisme, tidak percaya ada agama dan Tuhan. Yang anehnya Pancasila dibenturkan dengan agama. Yang dianggap mengerti tentang Pancasila ngomongnya agama adalah musuhnya Pancasila. Kacau banget tuh orang. Subhanallah, ini kejadian di Indonesia. Saya kadang-kadang Allahu Akbar. Orang mengucapkan kata-kata yang dia tidak sadar itu semua akan ada hisab di akhirat. Maka banyak orang masuk neraka karena lidahnya dan karena kemaluannya. Lidahnya berbicara sembarangan. Jadi hati-hati. Jadi sampai saya terkaget-kaget waktu itu. Viral. Musuh Pancasila sebetulnya adalah agama, musuh besar. Astagfirullah. Itu yang dianggap ahli Pancasila. Dulu saya dan kita mungkin yang sudah berumur mengalami P4 gitu, belajar Pancasila. Seperti tidak ada benturan gitu kan. Gimana ada benturan, apalagi musuh. Tidak ada yang memusuhi agama. Yang memusuhi agama itu adalah ateisme. Itulah rahimnya komunisme. Ya, mudah-mudahan negara kita tidak arah kepada komunisme walaupun sudah terasa ke sana gitu kan. Mudah-mudahan kita bersihkan pikiran ini, hati kita. Mudah-mudahan Indonesia terjaga dari pemahaman komunisme gitu kan. Karena ini terus dilantunkan oleh setan dan iblis dan para sekutu-sekutu iblis. Balik lagi tadi, kata-kata la ilaha illallah itu menunjukkan bahwasanya hilangkan fanatisme dulu. Pertama kali Anda mengatakan Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan, ya iblis juga mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu khalaqtani, engkau ciptakan aku. Tetapi tauhid rububiyahnya ada, yang mencipta aku adalah Tuhan Allah, yang menghidupkan aku adalah Allah, yang menggerakkan kelopak mata aku adalah Allah, yang menggerakkan telinga aku bisa mendengar adalah Allah, yang menggerakkan lidah aku bisa berbicara adalah Allah, menggerakkan jantung, paru-paru aku, semua organ tubuh, darah dan semua adalah Allah. Betul, itu namanya tauhid rububiyah. Tapi step selanjutnya, apakah Anda benar-benar mengagungkan Allah, membesarkan Allah, atau membesarkan selain Allah? Disitulah yang disebut dengan musyrik atau tidak musyrik. Ada menyekutukan Tuhan, Tuhan hanya satu, Allah yang kita besarkan, ataupun diri kita, ataupun Allah. Selain Allah atau Allah. Arti kita ada dua, kalau enggak isinya, kalau enggak Allah atau selain Allah. Allah tinggal pilih. Maka itu ketika dikatakan la ilaha, masuklah tauhid uluhiyah. Bukan la rabba illallah, bukan. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diagungkan, disembah, dibesarkan selain Allah. Ini penekanan. Penekanan apa? Karena fujur punya kekuatan. Tekan. Ini kecenderungan ini ditekan. La ilaha. Tidak ada yang dibesarkan. Illallah, hanya Allah, penekanan ini. Maka kata-kata la tidak selain, la tidak selain itu. Digabung ini mempunyai kekuatan penekanan. Penekanan apa? Untuk menekan namanya fujur. Ini betul-betul hanya Allah. Maka itu wahdah. Hanya Allah tak. Wahdah, hanya dia sendiri. Wahdah, wahid satu. La syari.
Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita lihat hadis-hadis ini, lihat Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Sekaligus kita membahas tentang bagaimana keutamaan membaca kata-kata la ilaha illallah. Pertama, man qala, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdah, tidak ada yang patut diagungkan, dibesarkan selain Allah, hanya Allah sendiri. La syarikalah. Ada teman, cuman dia doang. Nah, jangan Anda menjadi sekutunya. Saya. Coba Bapak-bapak Ibu kurangin kata-kata saya dalam perilaku kita sehari-hari. Ya, kecuali dalam keadaan salah. Memang saya yang salah, memang saya yang kurang. Memang itu boleh deh. Nah, bersaya-saya dalam konteks yang benar. Ya. Jadi jangan sampai tanpa kita sadari ada kemusyikan syarikat. Lahul mulk, dialah yang punya kerajaan langit dan bumi serta isinya. Walul hamd, yang dipuji siapa? Hanya Allah yang kita puji. Jangan sampai kita tarik-tarik puji. Alhamd walahul hamd. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kata-kata yuhyi wa yumit. Siapa yang mengatakan ini 10 marratin? Berapa kali? 10 kali. Al-'ithr maghrib, ba'dal maghrib. Bacanya berapa kali? 10 kali. Ba'athallahu musallaha yahfazunahu min syaitan hatta yusbih. Allah akan mengirim kepada orang ini yang selalu saya pakai, Bapak-bapak, tolong ini diamalkan ya. Jadi dia membacanya berapa kali? 10 kali. Ala ithril maghrib, setelah sholat maghrib. Ba'athallahu lahu, maka redaksi di sini, Allah akan mengirim ba'athallahu malaikat-malaikat yang bersenjata. Bapak Ibu please yang punya rasa takut, dikit-dikit takut. Kemarin ada bapak-bapak bilang, Pak Arifin, saya ini penakut. Ada setan. Nah, ini akidahnya harus dibenerin nih. Akidahnya harus dibenerin. Jangan sampai kita salah-salah akidah kita. Kita punya keyakinan apa? Bahwasanya Allah yang menjaga kita. Ya. Dia lahul mulk, kerajaan langit dan bumi milik Allah. Yakin gak ente? Pagi di masjid ini katanya ada si Fatimah lah, Gondoruo lah, apalah, kuntil anak macam-macam. Ya Allah, Anda punya keyakinan gak gitu kan? Ketika Anda baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setelah maghrib, nanti saya ajarkan lagi, nanti ada setelah subuh juga ya. Asrul maghrib, setelah maghrib. Ba'athallahu lahu musallah, maka Allah akan mengirim malaikat-malaikat bersenjata. Bayangin. Yahfazuna minasyaitan, menjaga dari syaitan. Hatta yusbih, sampai subuh. Nih Bapak Ibu yang penakut-penakut di rumah, yang nggak belani, cendilian. Yang takut-takut nih pada nggak belani, nggak ada cendilian, nggak belani. Anda harus yakin Allah mengirim apa? Musallah yahfazunahu minasyaitan hatta yusbih, sampai subuh. Itu hadiah dari Allah. Anda bayarnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa kataballahu lahu biha 10 hasanatin mujibat wa maha anhu 10 sayyiatin mubiqat wa kanat lahu 'adl bi'adl 10 riqab mu'minat. Hadiahnya ini satu. Dikirim malaikat-malaikat yang bersenjata menjaga kita dari syaitan. Yang kedua, Allah ngasih pahala 10 hasanat, 10 kebaikan-kebaikan. Mujibat, yang menyebabkan Anda masuk surga. Wa maha anhu 10 sayiat mubiqat,
Allah menghapuskan 10 dosa-dosa Anda yang menyebabkan Anda hancur. Yaitu neraka maksudnya. Karena dosa itu bisa menyebabkan hancur. Hancur dunia dan akhirat. Wa kanat lahu bi'adli asyr riqab mu'minat. Anda mendapatkan pahala sama saja membebaskan 10 wanita mukminat. Subhanallah. Hadis tadi diriwayatkan dari Ammar bin Shubaib al-Sabai dan muhdits dari Tirmidzi 3534 dan dibenarkan Albani, itu adalah hasan derajatnya, dan ini kumpulan hadis-hadis sahih dalam riwayat Tirmidzi. Subhanallah. Berapa tadi baca? Dari sinilah kita juga bisa membaca pagi hari habis sholat subuh. Maka Anda dijaga sampai sore. Anda membaca sore hari dijaga sampai pagi. Subhanallah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Hadis yang lain. Oh, tadi membacanya 10 kali. Ini membacanya 1 kali. Fadlu idza qultaha 100 marrah sabahan. Utamaan apabila Anda membacanya 100 kali setiap pagi, 1 kali setiap pagi. Keutamaan Anda apabila Anda membacanya 1 kali setiap pagi. Tu'dalu laka atqa 10 riqab wa tuksabu 100 hasanah wa tamhu anhum 100 sayyi'ah wa takunu fi hirzi syaitan hatta yatumsi. Yang tadi ini melanjutkan yang tadi ya. Bahwasanya yang tadi melanjutkan yang tadi, ini gabungan hadis sebetulnya, saya kumpulkan hadis, saya pecah lagi ya. Yang tadi adalah apabila Anda membaca 10 kali sama saja membebaskan budak yang tadi, kemudian mendapatkan 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, dan Anda dijaga sampai sore hari. Hadis yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah. Apabila Anda membacanya 100 marrah, 100 kali. Apabila Anda membacanya 100 kali. Mohon maaf tadi mungkin salah menerjemahkannya. Fadhu idza qultaha 100 marrah sabahan. Apabila Anda membacanya 100 kali dalam pagi hari itu seperti apa? Man qala la ilaha illallah, barang siapa, saya akan tunjukkan ini dari hadis ini. Kelihatan enggak ya? Saya enggak tahu ini kelihatan apa enggak nih. Man qala, nih di sini man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali dalam 1 hari, fi yaumin 100 marrah, dalam 1 hari 100 kali. Anda membaca 100 kali. Kanat lahu, maka dia mendapatkan adlu asyar riqab. Dia mendapatkan seperti 10 orang dibebaskan dari perbudakan. Jadi pahalanya setimpal dengan 10 orang Anda bebaskan. Bebas dari apa? Perbudakan. Jadi pembebasan budak, iya. Wa katabalahu 100 hasanah. Dia mendapatkan 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah. Dan dihapuskan 100 keburukannya, dosa-dosanya. Bacanya berapa kali? 100 kali. Wa kanat lahu harzan minasyaitan. Dijaga dari syaitan. Yaumahu dzalik, pada hari itu sehari full day misalnya. Hatta yumsi, sampai sore hari. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di dalam 1 hari 100 kali, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Dia mendapatkan 100 kebaikan dan dihapuskan 100 dosa. Wa kanat lahu harzan minasyaitan, dia dijaga dari syaitan pada hari itu sampai sore hari. Lanjutkan hadisnya. Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'. Enggak ada yang bisa menandingi orang ini kalau dia berzikir ini. Enggak ada yang bisa menandingi orang ini, kehebatan orang ini. Bayangin 1 hari 100 kali. Kira-kira kita mampu enggak ibu-ibu sambil nyapu, sambil nyuci piring, sambil bebenah di rumah, baca la ilaha illallah la syarikalah sampai wa ala kulli syai'in qadir 100 kali bisa enggak? Oh bisa.
Nah, kalau ada orang yang berzikir seperti ini, maka nggak ada yang bisa menandingi amalnya. Illa rajulun amil aktsar min dzalik. Nah, ini ya, Bapak-bapak Ibu penting sekali. Kecuali apabila ada orang yang melakukannya lebih daripada 100 kali. Jadi apabila orang itu berzikir la ilaha wahdahu la syarikalah tadi sebanyak 100 kali, ini nggak ada yang nandingin. Hebat banget, nggak ada. Kecuali ada orang yang berzikir lebih dari 100. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kala saya mengajak, ayo kita berzikir 100 kali. Aduh, gitu kan. Aduh, 100 kali banyak banget. Dia tidak termotivasi dengan hadis Nabi. Coba dilihat hadis Nabi, semangat dia. Maka itu jemaah-jemaah haji yang saya bawa, kalau bawa itu jemaah haji di Padang Arafah, sekian ratus kali. Kadang-kadang di tenda Mina juga begitu, kita baca 300 kali. Wah, semangat. Karena kita kasih tahu ilmunya. Maka itu nanti kalau saya ajak bapak-bapak ibu berzikir 100 kali jangan, ambil tasbih nih. Subhanallah, semua bawa tasbih. Apa kek bawa tasbih. Ini hanya untuk menghitung, jangan mengatakan, bidah. Nabi jangan begitu. Dikit-dikit nyalain orang. Kayak kita bertasbih gede-gede. Ataupun orang pendeta juga pakai tasbih. Seperti orang kafir, barang siapa menyerupai orang kafir, dia kafir. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti ini kan alat untuk ngitung doang. Ada kata-kata 100. Di sini kan 100 nih, ada 100 nih. 100. Kemarin kita nyari-nyari di mana nih tasbih, karena saya nggak bawa tasbih. Pas ke Washington DC, ke Maryland ada masjid Turki, dijualan ya kita belilah. Hanya untuk ngitung doang. Karena ada kata-kata 100. Maka pakai 100 ini. La wahdahu la syarika, kemarin belum sampai 100 karena mepet waktunya. Nah, kalau orang tidak terbiasa sih kan, udah begitu doang. Aduh, lama banget lah. Tapi kalau Anda ngerti semangat, saya seperti membebaskan budak. Anda tahu harga satu budak itu berapa zamannya Abu Bakar As-Siddiq? Itu kalau dikurskan paling murah itu 500 juta. Mahal banget kan? Abu Bakar As-Siddiq itu miliarder. Dia membebaskan banyak budak. Baik. Jadi kalau kita membaca udah 100 kali, kalau bahasa gaulnya udah top markotop deh, nggak ada yang nandingin. Siapa kecuali? Orang yang berzikir di atas 100 dikalah. Coba ilmu ini kita praktekkan. Bapak-bapak sambil nyetir. Ngerem la ilaha illallah la syarikalah sampai wa ala kulli syai'in satu. Kira-kira naik mobil pulang lagi ataupun Anda lagi ngapain lah, lari pagi, la ilaha illallah la syarikalah lahul keliling pagi-pagi, olahraga pakai zikir itu. Dapat nggak 100? Pasti lebih dari 100. Permasalahannya adalah kita kerjain apa kagak, itu masalahnya. Nah, lanjut kita hadis yang lain. Baik. Ini adalah keutamaan apabila Anda membaca 100 kali. Mendapatkan apa? Pertama kali Anda mendapatkan seperti 10 orang budak Anda bebaskan. Yang kedua, Anda mendapatkan 100 kebaikan dan 100 keburukan dihapuskan oleh Allah dan mendapatkan proteksi dari Allah Azza wa Jalla dari syaitan selama sehari itu, full day, seharian sampai sore. Maka itu, dan tidak ada yang menandingi kecuali orang yang berzikir lebih dari 100. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi saya terjemahkan, mohon maaf. Keutamaan apabila Anda membaca 1 kali itu dapat apa aja sih? 1 kali doang gitu kan. Tadi kan saya kita lihat ini hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Anda membaca 1 kali, itu sama saja Anda mendapatkan membebaskan 2 orang perempuan dibebaskan dari perbudakan. Ya, kita baca. Man qala idza asbaha, barang siapa, lanjutkan ini dulu. Wa tuksib 20 hasanah, dia mendapatkan 10 kebaikan, 20 kebaikan. Wa tamhu anhu 20 sayyi'ah, dihapuskan dosa-dosanya sebanyak 20. Wa turfa biha 20 darajat, dia diangkat 10 derajat. Wa takunu fi harzi minasyaitan fi yaumik kulli, maka dia diproteksi oleh Allah dari syaitan 1 hari penuh. Baca gitu doang, gitu kan. Kita baca sekarang hadisnya.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, man qala, barang siapa, man qala, nih, man qala, barang siapa, idza asbah pada pagi hari, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini nggak pakai yuhimit, Ustaz, nggak pakai yuhimit, tapi pakai yuhimit boleh nggak? Boleh. Dia ada hadis ya, maka digabung tadi. Ya, saya selalu melihat hadisnya ada, kita gabung. Maka itu jangan pendekatan parsial, hanya 1, 2, 3 hadis. Lihatlah hadis-hadis yang lain. Barang siapa yang membaca itu pada pagi hari, kana lahu adlu raqabah min waladi Ismail. Dia seperti membebaskan satu orang laki-laki keturunan Nabi Ismail. Bebaskan apa? Dari perbudakan. Wa kutiba lahu 'ashra hasanat, dia mendapatkan 10 kebaikan. Wa hatta anhu 'ashra sayiat, dia dihapuskan dosanya sebanyak 10. Mohon maaf. Wa rafi'a lahu 'ashra darajat, maka diangkat dia derajatnya 10 derajat. Wa kana fi hirzi minasyaitan hatta yumsi, dia dalam proteksi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan sampai sore hari. Bayangin, Anda bayar. Wa idza qala idza amsa kana lahu mithlu dzalik hatta yusbih, apabila dia membacanya sore hari sama seperti itu, gitu kan. Hampir sama seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan diterangkan oleh Albani tentang sahih-sahihnya, diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi ini hadis, kalau kita perhatikan, Masya Allah, dapat ini banyak banget. Iya dapat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berzikir. Jadi Anda pagi hari baca ini, begitu juga sore hari kata Rasulullah SAW. Mendapatkan hal yang sama. Utamaan apabila Anda membaca 10 kali, pagi dan sore. Biziyadah yuhyi wa yumit, dengan tambahan yuhyi wa yumit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Lihat redaksi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yang di atas dulu kita terjemahkan. Barang siapa membaca ini, dia mendapatkan 200 kebaikan, dihapuskan 200 keburukan, diangkat 200 derajat, dan dia seperti membebaskan 20 orang budak, maka dia mendapatkan proteksi seperti dia mempunyai senjata selama 1 hari penuh. Masya Allah. Dahsyat, dahsyat banget. Nah nanti hitungannya setiap hasanah, setiap satu kebaikan ditambah asyrat amsalihah, ditambah 10. Barang siapa man qala hina yasbah, barang siapa pagi hari dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahannya itu ya. 10 kali. Kataballahu bi kulli wahidatin qalaha 10 hasanat. Perkaliannya adalah 10 kali 10 berarti. Setiap 1 kali dibaca dikalikan 10. Mendapatkan 10 kebaikan. Dan dihapuskan setiap kali baca dikalikan lagi 10. Dihapuskan dosa-dosa sebanyak itu. Wa rafa'anhu biha 10 derajat. Diangkat dia derajatnya sampai 10 kali lipat. Kemudian dia seperti membebaskan hamba saya, budak saya, 10 budak saya. Hamba saya, menjadi budak-budak zaman sekarang tidak ada. Tapi kan pahalanya sama, jadi disamakan pahalanya. Dia diproteksi oleh Allah Azza wa Jalla dari pagi sampai sore hari. Dan walam ya'mal biyawma idzin amalan yuqharuhun. Fa in qala hina yamsi misl dzalik. Bayangkan, berarti Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan terangkan bahwa orang yang membaca 10 kali, dia pagi hari dibaca nih, pagi hari baca. Di pagi hari membaca. Saya terjemahkan lagi, barang siapa yang pagi hari membaca, man qala hina yasbah. Barang siapa pagi hari membaca, yasbah itu sabah itu ada pagi. La ilaha wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
bacanya pakai yuhyi wa yumiit, ya. 10 kali, maka dia mendapatkan setiap satu kali dia mendapatkan dikali 10. Berarti 10 kali 10 berarti 100. Kalau pagi 100 apa? 100 kebaikan. Dihapuskan 100 keburukan. Diangkat 10 derajat lagi, berarti diangkat 100 derajatnya. Dia mendapatkan 10 orang budak saya dibebaskan, pahalanya sama. Dia diproteksi. Walam ya'mal yawma idzin amalan yuqhar. Tidak ada perbuatan yang menyebabkan dia susah. Bayangan, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan. Nah, kemudian pagi wa qala hina yamsi mithlu dzalik. Kemudian sore hari dibaca lagi 10. Berarti tadi 100 jadi tambah 100 lagi, tambah 100 lagi menjadi 200. Kalau pagi hari mendapat 100, ini dapat 100, ini dapat 100, gitu kan. Membebaskan budak saya mendapat 10. Kemudian diproteksi dari setan. Dan kalau sore hari baca lagi, berarti 100. Maka setiap harinya dia mendapat 200 kebaikan, dosa 200 dihapuskan, diangkat 200 derajatnya, dia seperti membebaskan 10 tambah 10 berarti 20. 20 hamba saya dibebaskan. Kenapa? Karena pagi hari 10, sore hari 10. Barangkali kali 2 berarti. Subhanallah. Masya Allah ya. Ini hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini masalah akidah ya. Efek buah daripada kata-kata la ilaha illallah. Itu kita jadi tawadhu. Di situ pahala banyak banget. Kita tidak menepuk dada. Wahdah, hanya Allah saja Allah. Jangankan aku nggak ada apa-apa, harta tidak kita besarkan, jabatan tidak kita besarkan, nama baik, pride tidak ada, yang Allah hanya Engkau wahdah, Engkau la syarikalah, nggak ada sekutu, hanya Engkau, nggak ada sekutu bagi dengan hati kita, maka pahala itu. Bayangkan membebaskan budak, Anda mendapatkan pahala, diproteksi dari setan, nggak ada yang takutin, yang kecil semuanya, hanya Allah yang besar. Ada setan, setan itu kopral, kita jenderal. Tahu dari mana? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa tin wa zaitun wa tur sinin wa hadzal badal amin. Saya kan semua hafal, surat Tin enggak ada enggak hafal sini, ya. Pasti hafal. Wa tin wa zaitun wa tur sinin wa hadzal badal amin. Pasti hafal. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia nih spesial, ahsan taqwim, sebaik-baik ciptaan. Maka ketika ciptakan manusia, semuanya sujud. Sujud. Iblis semua sujud. Iblis enggak mau, petenteng. Ibaratnya kopral disuruh nyamber sama jenderal. Yang aneh jenderal takut sama kopral. Ada setan. Yakin punya Allah, punya langit dan bumi serta sisinya. Daun yang jatuh nih, daun jatuh tuh. Itu tahu Allah, diatur sama Allah. Belum sampai 0,5 detik yang sibuk di sini lebih daripada 300 juta sel paru-paru kita. Oh, dari mana? Saya nonton dari filmnya tentang paru-paru. Saya lihat, Masya Allah. Di video ini tentang apa lagi? Tentang darah. Allahu Akbar. Tentang apa lagi? Otak. Masya Allah. Berapa juta nih. Istilah kalau kita kabel, jaringan. Allahu Akbar. Baru kita melihat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa Anda tidak melihat tubuh Anda, hai manusia? Begitu dahsyat tanda kebesaran Allah dalam hati kita, dalam diri kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka ketika kita membaca la ilaha wahdahu la syarikalah, hanya Engkau yang aku agungkan, aku besarkan, hanya Engkau, tidak ada lagi. Boro-boro setan nakutin kita ya. Pimpinan iblis pun tunduk sama kita. Pimpinannya setan pun disuruh tunduk sama kita. Mereka itu takut sama manusia. Kalau mereka berani gitu kan, mereka udah nyerang kita duluan. Karena dalam surah Al-A'raf ayat 27 itu setan tuh ngeliat kita nggak ngeliat dia. Tapi mereka takut. Kalau ada penampakan, hajar aja pakai apa kayak. Dia bisa terbunuh dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Pakai bulu, takut dia, takut. Ya, kita yakin Allah itu bersama kita. Dijaga oleh Allah. Maka buah daripada zikiran itu adalah di sini. Nah, kita sekarang latih dulu di sini. Dari sini baru nanti akan ke sini. Lanjutkan. Ya, tadinya rencana sejam, lebih sejam. Sebentar kita lanjutkan dulu. Nih udah lewat waktunya. Ya, hadis yang lain kita lihat. Masya Allah.
Nah, ini dia nih, terakhir hadis ini. Tirmidzi diriwayatkan oleh Tirmidzi an Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah bersabda, man dakhala suq, barang siapa masuk pasar, zaman sekarang mall kali ya. Faqala la ilaha illallah, kemudian dia berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Tambahannya wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Saya terjemahkan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang diagungkan selain Allah. Wahdah, hanya Allah tok saja. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulk, kerajaan langit dan bumi serta sisinya adalah milik Allah. Walahul hamd, semua pujian milik Allah, nggak ada yang kita punya. Jangan belagu istilahnya. Semua milik Allah. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan dia mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dia maha hidup, tidak pernah mati, tidak akan mati. Biyadihil khair. Nah, ini dia. Dalam genggaman Allah sajalah seluruh kebaikan. Anda minta rezeki, mintanya kepada Allah. Minta proteksi kepada Allah. Semua kebaikan dalam genggaman Allah semua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang membaca ini ketika masuk pasar, rafi'alahu, maka katabalahu alfa hasanah. Dia mendapatkan kebaikan sebanyak 1000 kali 1000 kebaikan. Ini hadisnya saya terjemahin. Wa ma'an'u alf say'ah. Dosanya dihapuskan 1000 dikali 1000. Wa rafa'alahu alf darajah. Dia diangkat derajatnya 1000 kali 1000 gitu kan. Ini saya nggak ngajarin matematika, ini saya terjemahin gitu kan. Ya 1000 kali 1000 berapa ya? Tahu semua 1.000.000 gitu kan. Ini hadis Tirmidzi. Jadi dari sini disahihkan oleh hakim. Walaupun ini adalah hadis gharib tapi disahihkan oleh hakim. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis ini, hadis-hadis yang begitu banyak, ya, maka saya kumpulkan satu kata-kata yang mencakup semuanya, segabung semuanya hadisnya. Kita zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tambahin lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Tambahin lagi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca yang sempurna yang banyak ini sudah mencakup semua tadi. Kemarin saya susun baca doa ini. Karena biasalah ada yang japri. Setahu saya yang sahih, wede keren banget nih. La wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok ditambah-tambahin itu. Oh memang ada hadis yang lain. Udah saya nggak mau berdebat. Kecuali ente belajar sini gitu kan. Maka itu please banyaklah dengan baca berguru dengan banyak guru baca hadis-hadis yang banyak. Sama ketika saya baca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kalau perjalanan kita naik mobil, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Wah, dikritik. Setahu saya cuma subhanallah bihamdihi subhanallahil azim doang. Mana hadisnya ini? Iya, ada hadisnya. Kok tambahnya astagfirullah wa atubu ilaih? Dia nggak tahu, saya gabungin semua hadis. Ada yang mengatakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ada lagi subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih, digabung. Jadilah zikiran. Sama, la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. La ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua. La ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair. Digabung semua. Paling lengkap apa ya? Yang paling lengkap ini ya kita. Maka saya zikir ini 100 kali. Kemarin belum sampai 100 kali, udah habis waktunya. Maksud saya bagaimana kita membangun keyakinan kita. La ilaha illallah. Ini baru keyakinan akidah. Nanti efeknya Masya Allah. Efek dalam akhlak itu Anda tawadhu. Kamu kaya banget ya. Milik Allah. Lahul mulk. Kamu cantik sekali wajah kamu. Lahul mulk, dia yang punya. Karena menentukan cantik atau tidak cantik Allah. Kita dilahirkan bisa saja dari negara mana, negara Nigeria, negara Afrika sana, atau bisa saja dilahirkan di Cina ataupun di mana, terserah Allah. Allah yang menentukan. Milik Allah semua.
Kamu hartanya banyak. Jabatan kamu tinggi, milik Allah. Alhamdulillah, semua dari Allah. Alhamdulillah. Jangan semua Allah milik Allah. Alhamdulillah. Kenapa Anda tidak akan tergiur dengan pujian ini semua? Kenapa Anda ditempa dengan kata-kata la ilaha wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd? Ditempa tiap hari, apalagi sampai 100 kali, nggak ada yang nandingin deh. Kecuali orang-orang yang berzikir lebih dari 100. Sekarang lockdown, nggak kemana-mana. Udah zikir 100, hajar 200 kalau berani. Anda 300 saat, kuat nggak? Coba ibu tes gitu kan. Subhanallah. Tau-taunya Anda berzikir tuh badan jadi gatal-gatal semua. Ada jinnya, ada setannya dalam tubuh. Oh iya, dalam darah Anda. Gitu kan. Setan udah kagak betah. Karena dikirim malaikat bersenjata. Suatu hari, ini cerita saja. Gitu. Ada orang yang dapat kesusahan. Gitu. Si X. Susahnya luar biasa, curhat. Ini awal-awal saya di Indonesia. Saya bilang, Allah, ini pernah saya cerita kemarin. Berat juga ya. Udah saya selesaikan. Jangan mas, berbahaya. Insya Allah saya bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi dia itu dizalimi, disakiti oleh anak kepala suku. Di daerah dia, di suku ini sangat terkenal dengan ilmu hitamnya di Indonesia. Yang nanti keluar paku lah, macam-macam lah ilmu hitamnya. Saya terbang dari Jakarta ke pulau itu. Dari pulau itu masuk lagi, bla bla. Sampailah daerah kecamatan itu. Mau masuk lagi, ojek pun takut. Karena dari Jakarta ya. Punya masalah apa? Nggak ada yang berani masuk situ. Saya masuk situ. Dikepung. Pakai pedang. Serang. Saya tenang aja udah. Ya Allah, engkau ada gitu. Janji engkau pasti benar. Nggak mungkin nggak benar. Pasti benar aku dijaga. Pas ketemu. Digiring. Digiring itu ya sama-sama mereka diorok mereka bareng-bareng ngepung saya, dibawalah situ. Diarak sampailah itu ke tempat suku. Saya mau ketemu si X, anak Anda bukan? Iya betul. Kenapa? X punya kesalahan begini. Panggil. Oh ya, sebentar panggil. Ketemu. Kamu begini? Iya betul kamu. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Itu kepala suku iya aja. Ada yang nyeletuk, ini lebih hebat dari para suku, berarti dia ilmunya lebih tinggi. Kita nggak punya ilmu punya keyakinan bahwa Allah mengirim malaikat bersenjata. Anda bersenjata kayak apapun, senjata saya lebih dahsyat malaikat dengan senjata-senjata yang Allah janjikan dalam hadis-hadis. Berapa kali hadis mengatakan senjata. Sesakin, udah selesai. 2 hari saya tunggu, besok saya kesini lagi, Anda harus selesaikan semua itu. Udah kelar. Enggak ada yang namanya keluar paku dari pala lain, enggak ada itu semuanya. Orang Indonesia kadang-kala menakut-nakutin orang. Gitu. Maka setan selalu menakut-nakuti kita. Jangan sampai kita fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku kalau kalian beriman kepada aku. Maka ini akidah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya rasa Pak Kris ini dulu ya. Udah mulai kering kita nih gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak-bapak Ibu. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan Pak Kris. Ya, jazakallah khair Ustaz. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan di unmute sendiri. Ya, tafadhol. Ya pada tidur lagi nih. Udah 51 orang Pak. Silakan Bapak Ibu. Bu. Kalau kumpul di masjid rame itu. Oh rame banget, Masya Allah. Silakan Ibu-ibu, siapa yang mau bertanya, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya ada tanya sebentar. Ini sangat bermanfaat sekali. Kemarin saya sama teman sahabat sendiri ditakut-takutin. Jadi ini saya punya senjata sekarang. Alhamdulillah. Saya benar-benar ditakut-takutin, kepada diintimidasi. Saya diancam kalau pulang nanti saya nggak bisa pulang ke Indonesia katanya. Insya Allah. Banyaklah berzikir, berdiri, duduk, berbaring. Gitu. Ya. Lihat tangan saya, fazkuruni azkurukum. Ingatlah aku, maka aku ingat engkau. Itu janji Allah, Al-Quran tuh. Manusia ingat aku ingat kamu. Bayangkan kalau Allah ingat kita, semua beres Pak.
Semua diberesin. Semua diberesin. Udah berzikir aja gitu kan. Banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang unpredictable ketika Anda berzikir, luar biasa kekuatannya. Ya. Ini yang kadang-kala kita kurang berzikir. Ilmu berzikir pun harus punya ilmunya. Kayak tadi kan. Oh bacanya pagi habis subuh. Minimal 10 kali. Oke. Sore hari 10 kali. Oke. Wah saya mau 100 supaya nggak ada nandingin saya. Oke. Saya akan tandingin orang-orang 100 di atas 100. Dan itu penting sekali. Maka kenapa hadis-hadis ini banyak banget tentang akidah ini, keyakinan kita la ilaha illallah wa la syarika lah. Karena Allah ingin melihat hambanya betul-betul mengagungkan Allah atau tidak. Dia punya keyakinan semua langit dan bumi serta isinya, termasuk hartanya, termasuk tubuhnya, termasuk istri suami semuanya. Itu milik Allah, bukan milik saya, milik Allah. Nah itulah Allah senang sekali dengan hambanya mengatakan demikian. Maka dikirim. Dan pahala membebaskan budak itu, wah, Masya Allah, dahsyat sekali. Ada lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Enggak. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau al-ma'surat itu kan pagi sore ya. Kalau yang sore itu ada batasan waktunya nggak? Kalau biasanya kan habis asar. Mungkin kalau setelah asar itu kita belum sempat atau habis apa? maghrib menjelang isya. Menjelang isya ya. Bukan Sampai asar. Ya, maka itu di dalam hadis-hadis ada sore hari hitungannya habis asar atau habis maghrib. Maka itu saya yang 10-10 itu habis subuh, habis asar, habis maghrib udah damai itu, gitu kan. Jadi itu ya, kalau udah habis isya udah beda hari lagi gitu ya Ustaz. Bukan beda hari, harinya beda hari itu dari habis maghrib. Bukan asar ya, masa itu adalah apa sore hari masa. Kan ada sobah, ada masa, ada pagi, ada petang. Petang itu bisa asar dengan habis maghrib, dua itu. Karena ada kalimat ala ithril maghrib, setelah maghrib. Ala ithri itu adalah setelah. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Bu Tati ada lagi? Ya, ada Ustaz, kiriman ini dari Fakhir sebetulnya nih. Iya, silakan. Hai Fakhir, apa kabar kamu Fakhir? Ya, samping Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah, saya belum sempat ke rumah ini, Bu. Ya, insya Allah nanti Ustaz juga kita baru selesai sawalannya. Lebaran hari ini. Alhamdulillah. Nanti saya ke situ lah kalau ada waktu ya. Ya, amin. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus ya. Iya, kalau jumlahnya itu memang agak mutlak gitu atau abdol nggak abdol gitu Pak ya? Apa? Kalau ada wudhu, kalau di sini kan wudhu orang Haiti itu banyak kan kayak kita itu. Kalau maksudnya kalau jumlah bilangan dalam surat Al-Mansuro atau yang dikasih Bapak ini, apakah mutlak? Kadang-kadang waktunya kayak kemarin kan waktunya kurang banyak gitu. Akhirnya harusnya 100. Insya Allah habis Jumat besok, habis asar kita sholat asar, saya prediksikan azan asar, kemudian sholat berapa menit langsung kita hajar zikir insya Allah minggu depannya. Tapi bisa juga dikerjain kalau bilangannya kurang gitu, mungkin fadilahnya agak berkurang gitu apa gimana? Kalau saya yakin iya. Jadi tidak mutlak, angka itu tidak mutlak. Tidak saklek, Allah itu maha baik. Ya. Kalau orang, pernah saya katakan demikian nih, bapak-bapak ibu-ibu lihat ya, kata-kata saya tolong dihafal ya. Berbuat baik tidak cukup. Berbuat baik tidak cukup. Yang apa yang kurang, yang lebih dari itu, membiasakan berbuat kebaikan, menjadi habit. Menjadi habit tidak cukup. Ada lagi di atas itu apa? Mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, seandainya kita sudah terbiasa Senin Kemis,
Selalu puasa Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Pas hari-hari baik 13, 14, 15, puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, 15, Hijriah tentunya ya. Terus, sakit, datang bulan. Karena Anda sudah terbiasa, Anda mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Terbiasa salat sunnah rawatib. Qobliyah ba'diyahnya nggak pernah lepas. Yang 12 rakaat. Karena 12 rakaat itu dijamin mendapatkan satu rumah di surga. Masya Allah, keren. Satu istana di surga. Wih, kerjain terus. Yang 12 rakaat nggak pernah lepas. Anda tidak bisa mengerjakannya karena sakit. Aduh, buat sholat fardu aja udah berat banget. Akhirnya dengan susah payah Anda tayamum, kemudian dapat pahalanya salat sunnah rawatib. Anda tidak salat sunnah rawatib karena Anda musafir. Karena Rasulullah SAW ketika dia musafir, tidak salat lagi qobliyah ba'diyah. Jamak salatnya, nggak pakai qobliyah ba'diyah lagi. Anda mendapatkan pahalanya karena Anda terbiasa salat sunnah rawatib. Anda selalu cinta masjid gitu, ke masjid gitu. Nggak bisa ke masjid, dapat pahalanya. Anda selalu berjemaah. Nggak ke masjid karena di New York kan susah ya. Di rumah yang penting berjemaah terus. Dia nggak mau sholat sendiri. Pulang istrinya udah sholat, ayo sholat 2 kali. Istrinya memberikan sedekah kepada suami baru pulang. Mas udah sholat belum? Belum. Oke, sholat lagi kamu. Dapat 2 kali pahala. Saking kuatnya dia membuat habit. Yang terjadi, ternyata dia tidak bisa sholat berjamaah. Mungkin karena nggak ada orang. Gimana? Ketika dia sholat sendiri, mendapatkan pahala sholat berjamaah. Keren banget nggak sih? Maka itu berbuat baik tidak cukup, tapi harus menjadi kebiasaan berbuat baik. Kebiasaan berbuat baik tidak cukup, harus mengajak orang untuk berbuat baik. Orang mengerjakan kebaikan, kita sedang santai, dia mendapatkan pahala, kita mendapatkan pahala 100% dari orang itu, tanpa mengurangi pahala setitik pun dari orang itu. Dahsyat, dahsyat. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sudah mengerti, ada hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis tentang la ilaha wahdahu la syarika. Oh Masya Allah. Dan udah saya share di grup, udah saya kasih bentuk PDF gitu kan, yang lengkap, la ilaha wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut. Itu lengkap banget tuh, udah all in tuh, semua masuk situ. Hadis apapun masuk, karena semua saya susun gitu. Anda berzikir, ngajarin orang begini loh, kehebatannya itu begini. Akhirnya orang itu berzikir. Dia berzikir 100% dapat pahala, kita dapat 100% tanpa mengurangi setitik pun pahala orang yang tadi, nggak berkurang dia, nggak ngaruh buat dia. Subhanallah. Maka itu tidak cukup berbuat baik, tapi harus menjadi habit berbuat baik. Tidak cukup menjadi kebiasaan, tapi harus mengajak orang lain berbuat baik. Maka angka itu tidak mutlak gitu. Jawabannya angka itu tidak mutlak. Ya silakan. Ada polisi lewat. Terima kasih. Bagus di mute. Ada lagi. Udah Pak Kris, ada lagi Pak Kris? Kayaknya nggak ada lagi Pak. Oke, ditutup aja Pak gitu Pak. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan ada manfaatnya kegiatan dari Al-Hikmah. Mudah-mudahan Masjid Al-Hikmah selalu membuat inovasi-inovasi yang banyak untuk membuat kegiatan sebagai bentuk daripada pengabdian Masjid Al-Hikmah kepada masyarakat komunitas kita yang ada di New York dan di luar New York. Mudah-mudahan ekspansinya kemana-mana tuh kan, sehingga pahalanya lebih meluas. Bapak Ibu, pasti saya ada salah, ada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.